Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dan berguna untuk kehidupan kita. Karena ada banyak orang punya ilmu tapi ilmunya tidak bisa ia manfaatkan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman. Karena dua nikmat inilah yang akan membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan nikmat inilah yang diperjuangkan oleh orang-orang terbaik, yang membuat orang-orang kaya di zaman Nabi itu rela meninggalkan seluruh hartanya. Orang-orang populer pada zaman Nabi rela meninggalkan popularitasnya. Mereka memilih untuk berhijrah untuk meraih nikmat ilmu dan iman bersama Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding mempertahankan status mereka, mempertahankan harta mereka, mempertahankan nama besar mereka, mempertahankan status quo mereka. Dan hasilnya Allah kasih dunia dan akhirat. Allah kasih dunia dan akhirat. Itu jelas. Justru yang Allah tidak kasih, yang tidak ada action apapun, yang hanya seru-seruan aja, itu Allah nggak kasih. Tapi orang-orang yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berada di atas jalan kami, itulah atau niscaya Allah akan kasih hidayah dan petunjuk bagi mereka menuju jalan kami tersebut. Surat Al-Ankabut ayat terakhir. Maka jamaah yang Allah muliakan, ini yang harus kita syukuri ketika kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan nikmat ilmu dan iman. Karena kerugian yang terdalam adalah ketika kita hidup tanpa ilmu dan iman. Hidup yang penuh dengan kerendahan itu, hidup yang penuh dengan kehinaan itu adalah hidup tanpa ilmu dan iman. Kenapa demikian? Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi yang diangkat itu yang beriman dan berilmu, jamaah. Nah, kalau kita nggak punya iman, nggak punya ilmu, pemahaman terbaliknya apa? Ya hidupnya rendahan. Hidupnya akan berada selalu dalam kehinaan, kerendahan, walaupun punya uang. Dan ini yang dirasa. Makanya kan ketika sadar di usia 45, usia 46, celetukan spontanitasnya apa?
Ya, saya membuang-buang seluruh umur dan usia saya. Padahal nggak, kalau kita lihat secara kasat mata nggak dibuang sama dia, tapi yang dia rasa dia membuang semuanya. Selama ini saya kerja keras ternyata nggak ada artinya. Itu sering kita dengar secara spontanitas yang menunjukkan apa yang dia rasakan. Memang hidup tanpa ilmu dan iman itu membuat tidak ada arti. Tidak ada arti. Oleh karena itu ini yang perlu kita sadari sehingga kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana jamaah sekalian, kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita tersebut, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekarang masih bersama Imam Nawawi. Bersama Riyadhus Shalihin, dalam bab yang baru, bab yakin dan tawakal. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keyakinan, bahwa keyakinan itu nama lain dari ilmu itu sendiri, nama lain dari ilmu yang merasuk ke dalam hati, lalu melahirkan sebuah action, sebuah langkah, sebuah amal, sebuah ibadah. Itu keyakinan. Dan kita jelaskan bahwa dasar dan hakikatnya adalah keyakinan dengan Allah, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan konsep mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah. Itu keyakinan. Itu keyakinan yang dimaksud. Dan keyakinan itulah iman itu sendiri. Al-yakin al-imanu kulluhu, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yakin itu iman dari A sampai Z, semuanya tentang keyakinan. Dan kita sudah jelaskan bahwa semua tanda, semua sign di dalam kehidupan kita, keseharian kita, yang mengarahkan kita kepada Allah hanya bisa ditangkap dan dilihat oleh orang-orang yang yakin. Hanya bisa ditangkap dan dilihat oleh orang-orang yang yakin. Yang tidak yakin itu tidak bisa melihat tanda-tanda tersebut. Nggak bisa. Hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang yakin. Jadi mau dikasih clue kayak apapun, kalau kita nggak yakin nggak bisa. Kan itu yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Dalam surat apa? Adz-Dzariyat ayat 20. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ini ada banyak ayat tanda kebesaran Allah. Ada banyak tanda mengarahkan kita kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Setiap masalah-masalah kita, masalah keluarga kita, masalah rumah tangga, masalah kita dengan anak-anak, itu sebanyak sekali tanda yang menuntun kita kembali kepada Allah. Tapi nggak untuk semua orang, hanya bagi orang-orang yang yakin. Itulah pentingnya keyakinan dalam hidup. Orang tuh kalau nggak yakin, mau dikasih apa nggak bisa berubah, nggak bisa. Yakin nggak? Harus yakin.
Yakin dengan Rabbul Alamin, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terus harus kita tanamkan jamaah sekalian Allah muliakan. Dan itulah keyakinan. Itulah keyakinan yang kita butuhkan. Hari ini kita akan membahas tawakal. Keyakinan sudah, sekarang tawakal. Apa arti tawakal? Apa arti tawakal jamaah sekalian? Hadirin yang Allah muliakan, tawakal itu diambil dari kata-kata atau diambil dari huruf waw, kaf, dan lam. Waw, kaf, dan lam. Dan secara umum arti kata ini adalah secara bahasa ya, i'timad 'alal ghair fi amrin ma. Waw, kaf, dan lam itu bertumpu pada pihak lain dalam sebuah hal. Itu waw, kaf, lam. Makanya kalau bahasa kita sering wakil. Nah, udah bahasa Indonesia tuh jemaah, wakil. Ini waw, kaf, lam, wakil. Ini wakil saya. Artinya ini wakil saya dalam proyek ini. Artinya dalam proyek ini kita bertumpu sama dia. Udah, semua diserahin ke dia dah. Kalian dengar ya, ini adalah wakil saya dalam event ini. Nah, dalam event ini dia nih, kita serahkan aja sama dia. Kita serahkan sama dia. Gitu. Makanya para ulama kita menjelaskan seperti Al-Jauhari bahwa wakala ini secara makna artinya menyerahkan dan meninggalkan, gitu. Taslim dan tark, gitu. Sallamahu wa taraka. Kita serahkan nih, misalnya Pak Abdullah, udah kita serahkan urusan ke Pak Abdullah, udah kita tinggalin dia ngerjain itu. Kita serahkan, kita tinggalkan. Itu wakalah. Itu secara bahasa. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa oleh karena itu tawakul secara bahasa, tawakal itu secara bahasa itu memiliki dua pondasi makna. Yang pertama idharul ajaz wal i'timadu ala ghairik. Secara umum sebagian ulama mengatakan tawakul itu menunjukkan ketidakmampuan kita atau menunjukkan ketidakmampuan dalam sebuah hal dan bertumpu kepada pihak lain. Maksudnya seringkali orang mewakilkan karena dia nggak mampu. Nggak mampu bisa berarti karena nggak punya skill, atau punya skill tapi nggak punya waktu, atau punya skill, punya waktu, tapi lagi sakit. Gitu. Waktu ada, tapi sakit ya. Dan lain-lain. Intinya dia nggak mampu mengerjakan hal itu pada saat itu. Makanya dia alihkan ke pihak lain. Dia tumpukan kepada pihak lain. Itu kira-kira makna tawakal atau tawakul secara bahasa. Itu hal yang
penting jamaah sekalian yang Allah muliakan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dari sini kita bisa tahu bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Wakil. 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 Asy-Shinqiti menyatakan dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, Al-Wakil itu man yutawakkal alaih. Al-Wakil itu artinya pihak di mana kita bertawakal kepadanya. Fanufawwidul umura atau fatufawwadul umuru ilaih. Dan segala perkara itu diserahkan kepada dia. Liya'tiya bil khairi wa yadfa' asyarra, agar dia membawa atau memberikan kebaikan atau mencegah keburukan. Gitu. Itu tawakul tuh. Ini nama untuk Al-Wakil. Apa yang maksud Al-Wakil? Yang ketika kita bertawakal kepada Allah. Segala urusan itu diserahkan kepada Allah. Allah yang membawakan kebaikan dan mencegah keburukan. Nah itu Al-Wakil. Jadi segala urusan kita serahkannya sama Allah. Jangan sama makhluk. Diserahkan sama Allah di dalam hati kita. Adapun melimpahkan urusan secara materi kepada makhluk dalam hal yang mereka mampu, ya nggak masalah. Tapi ini tuh hati, jemaah sekalian. Hati itu nanti kita jelaskan tentang tawakal dengan ikhtiar. Tawakal dengan ikhtiar. Tapi pada dasarnya Al-Wakil Allah yang diserahkan segala urusan. Ada masalah, serahkan sama Allah. Itu Al-Wakil. Itu Al-Wakil. Semua perkara dikembalikan kepadanya. Makanya kalau kita yakin dengan Allah Al-Wakil, maka kita akan bertawakal. Nah, adapun secara istilah jemaah, secara istilah ada banyak definisi para ulama. Ada banyak definisi para ulama. Kita sebutkan lebih dari satu ya, biar karena banyak definisi yang bagus-bagus nih jemaah. Yang pertama, keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab. Beliau katakan tawakal itu sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Jujurnya ketergantungan hati kepada Allah. Jujurnya pertumpuan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mendapatkan hal-hal yang bermaslahat, yang bermanfaat, dan menghindari hal-hal yang mudarat, yang negatif, yang buruk. Fi umuri dunya wal akhirah, dalam perkara-perkara dunia dan akhirat. Wakilatul umuri kulliha ilaih,
dan kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Wa tahqiqul imanu bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadur wa la yanfa' siwah. Dan jujurnya kita dalam mewujudkan keimanan bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah. Dan ini menunjukkan bahwa tawakal ini hati, jamaah. Ini amalan hati. Jujurnya hati pada saat bertumpu dan bergantung kepada Allah itu. Jujurnya hati pada saat bertumpu dan bergantung kepada Allah dalam mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat, baik masalah dunia maupun masalah akhirat, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, dan benar-benar mewujudkan iman bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang menolak, tidak ada yang memudaratkan, tidak yang memberikan manfaat kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang jujur dalam bertumpu kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Definisi yang lain bisa dicek dalam Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Huwa halun lil qalbi yansha'u an ma'rifatihi billah. Tawakal itu adalah sebuah kondisi di dalam hati yang lahir dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah kondisi yang ada di dalam hati, dan kondisi ini lahir karena seseorang itu mengenal Allah. Wal imani bitafarrudihi bil khalqi, lahir dari imannya seorang hamba tentang keesaan Allah di dalam penciptaan, dalam menciptakan makhluk-makhluknya dan kondisi-kondisi yang ada. Wa tadbir wa naf'i wa dhar, kondisi ini lahir juga dari keimanan tentang Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang memberikan manfaat, dan Allah juga yang bisa memberikan mudarat. Maka ma'rifatullah ini, iman kepada Allah, bahwa Allah yang satu-satunya menciptakan, yang mengatur, yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat, pada akhirnya melahirkan ketergantungan kepadanya dan bertumpunya hati kepadanya, bergantungnya dan bertumpunya hati kepadanya. Wa tafwidul umuri ilai, dan menyerahkan segala sesuatu dan urusan kepadanya. Dan bukan hanya itu saja, tuma'nina wa thiqa bihi, di waktu yang sama melahirkan ketenangan dan percaya kepada Allah, trust kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqah wa yaqinan bi kifayatihi lima tawakkal alaihi fi, dan di waktu yang sama melahirkan keyakinan tentang kemampuan Allah dalam mengcover semua hal yang diserahkan kepadanya. Itu baru tawakal dalam jamaah, luar biasa. Jadi
kita sedang bicara tawakal, kita ulang ya, bicara tawakal kita bicara tentang kondisi sebuah hati, kondisi yang lahir dari ma'rifatullah, ketika seorang hamba itu benar-benar mengenal Allah, beriman kepada Allah, beriman tentang keesaan Allah dalam menciptakan segala hal, dalam mengatur segala hal, dalam memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Sekali lagi, bicara tawakal, kita bicara tentang kondisi dalam sebuah hati yang lahir dari ma'rifatullah, mengenal Allah dan beriman kepada Allah bahwa Allah lah satu-satunya pencipta segala hal, pengatur segala hal, yang memberikan manfaat dan mudarat. Maka keyakinan dan ma'rifah ini melahirkan ketergantungan kepada Allah, melahirkan bertumpunya hati kepada Allah, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu yang sama melahirkan ketenangan dan kepercayaan, keyakinan bahwa Allah mengcover segala hal yang dilimpahkan kepadanya. Allah akan mencukupi sebanyak apapun masalah, urusan yang kita serahkan sama Allah. Nggak ada masalah tidak ada masalah dengan Allah. Allah akan cover semuanya. Itu jemaah sekalian, itu tawakal. Itu tawakal. Itu tawakal. Makanya gimana nggak tenang? Semua masalah kita serahkan. Gitu jemaah. Makanya Al-Imam Al-Jurjani menyatakan tawakal itu as-siqah bima indallah wal ya'su amma fi aidin nas. Ini menarik, lebih simpel dan memperkaya pengetahuan kita tentang tawakal. Tawakal itu, kata beliau, adalah sebuah kepercayaan, as-siqah, percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, percaya pada kemampuan Allah, wal ya'su amma fi aidin nas, dan berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Dalam jamaah, simpel tapi dalam. Kita percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dan kita putus asa pada sesuatu yang ada di tangan manusia. Itu tawakal. Kenapa demikian? Kan tadi, apakah ada kontradiksi dengan keterangan Ibnul Qayyim? Nggak ada. Karena ketika kita yakin Allah lah yang menciptakan semuanya, mengatur semuanya, ya jangan ngarep sama manusia. Hati ini jangan bertumpu sama manusia. Hati ini jangan bergantung sama manusia. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan lihat bahasa para ulama. Dan putus asa. Bayang suruh putus asa kita. Putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Benar deh. Kita ini salah satu sebab kita sakit hati, kecewa, marah, karena hati kita
tidak putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia, justru berharap, bahkan bergantung dengan apa yang ada di tangan manusia. Itu yang kita hancur. Bukan masalah kita yang bikin kita hancur, hati kita yang bergantung sama manusia itu yang bikin kita hancur. Tadi udah dijelaskan para ulama, kalau hati itu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, itu tenang. Tenang. Kita akan dapat ketenangan. Kita akan dapat ketenangan. Kayak itu jamaah. Yang jadi masalah kita percaya apa enggak sama Allah, gitu aja. Makanya lagi-lagi Imam Ahmad mengatakan tentang tawakal. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Tawakal itu tafwidul amri ilallah jalla thana'uhu wa thiqatu bihi. Tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan percaya sama Allah bahwa Allah bisa ngerjain semuanya. Percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita camkan. Itu jamaah. Nah, timbul pertanyaan, kita ini berusaha nggak? Apa kita bergantung aja sama Allah? Udah diserahin urusan, udah tidur gitu. Udah lo nggak ngerjain proyek kita, udah, gue udah tawakal, gue mau tidur dulu. Allah itu ala kulli syai'in qadir lah. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Lo nggak yakin sama Allah, Allah tinggal bilang kun, maka selesai proyek kita. Hadirin yang Allah muliakan, tawakul itu harus bersama dengan ikhtiar, usaha dan effort. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, wala budda ma'a hadzal i'timad min mubasyaratil asbab. Bergantung kepada Allah, kata beliau, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah harus bersama dengan mubasyaratil asbab, harus dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiar harus dibarengi dengan ikhtiar. Makanya kan masih ingat hadis Anas bin Malik dalam hadis Tirmidzi, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal. Ya Rasulullah, apakah saya ikat hewan tunggangan saya ini lalu saya bertawakal, saya serahkan sama Allah, atau saya lepasin aja terus saya bertawakal sama Allah? Apa kata Nabi SAW? Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu tuh binatang, ikat dulu hewan tunggangan, baru bertawakal dan bertawakal. Jadi disuruh ikat. Ini adalah mengikat, perintah untuk mengikat adalah sebuah pesan terhadap pentingnya berikhtiar dan berusaha. Kita tuh berusaha dulu, jangan serahkan terus santai. Bukan
diarahkan kemana, udah santai-santai aja. Lo enggak. Nah, cuman ini yang penting, kita bacakan keterangan para ulama. Hadirin yang Allah muliakan, dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab, Al-Imam Ibn Hajar ya, salah satu ulama Syafi'i ya, dalam kitab yang sangat terkenalnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar memberikan salah satu pengertian tawakal. Kata beliau, qat'un nazar 'anil asbab ba'da tahyiatil asbab. Kita tidak melihat kepada sebab, kita putuskan penglihatan kita kepada sebab, kepada ikhtiar kita, kepada usaha kita, setelah kita berusaha melakukan ikhtiar dan sebab tersebut. Maksudnya apa? Usaha, ikhtiar, habis itu lupain udah. Hati kita ke Allah. Jangan hati kita fokus ke sebab itu. Udah sebab nggak usah dilihat lagi. Kita sakit, ke dokter. Udah istikharah, pilih dokter yang terbaik yang kita tahu, yang kita mampu. Udah berobat, udah nggak usah dipikirin lagi. Yang menyembuhkan bukan dokter tersebut, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah dipikirin kemarin atau bisa harus operasi, udah operasi, udah nggak usah dipikirin deh. Yang penting kita berusaha maksimum, serahkan sama Allah. Sebagian kita tadi gimana operasinya, itu dokter benar nggak ya, jangan-jangan guntingnya ketinggalan di sini. Lah, Anda ngapain mikirin itu? Udah berusaha, mau dapat mau enggak, udah urusan. Gak usah terlalu dipikirin, serahkan aja sama Allah. Semua demikian, mau berobat, mau berjuang, mau cari kerja, udah masukkan lamaran, berusaha, udah lepasin aja. Yang penting saya udah berusaha, hasilnya serahkan sama Allah. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnul Qayyim. Kita simak. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa at-tawakkul min a'zamil asbabil lati yahsulu bihal matlub. Atau kita penggal aja, faman ankaral asbab lam yastaqim ma'hu tawakkul. Barang siapa yang mengingkari sebab atau ikhtiar serta peran atau pengaruh ikhtiar, peran atau pengaruh usaha, effort manusia, maka tawakalnya belum istiqomah, belum benar. Lam yastaqim ma'ahu tawakkul, belum benar. Karena sebab dan ikhtiar atau effort punya pengaruh. Hanya saja, simak, walakin min tamamit tawakkul, namun salah satu unsur kesempurnaan tawakal kita adamur rukuni ilal asbab wa qat'u alaqatil qalbi biha. Oh, Masya Allah. Salah satu unsur sempurna tawakalnya ada murukun ilal asbab. Hati itu tidak ke asbab, tidak ke effort, tidak ke usaha, dan putuskan hubungan hati dengan usaha itu. Putuskan hubungan hati dengan effort tersebut. Putuskan hubungan hati dengan ikhtiar. Fayakunu halu qalbihi qiyamahu billah, sehingga kondisi hatinya full kembali ke Allah. La biha, bukan ke sebab atau ke ikhtiar atau ke effort tersebut. Itu hati ke atas, hati ke Allah Subhanahu wa taala.
Wahalu badani qiyamahu biha. Adapun kondisi badan dan fisiknya ke effort. Nah itu. Kondisi badan dan fisiknya ke usaha, ke ikhtiar. Jadi silakan habis-habisan dalam berjuang, berikhtiar, berusaha, tapi secara fisik. Hati itu jangan terbelenggu dengan itu. Makanya kata para ulama akidah, al-akhdhu bil asbab wa itsbatu ta'thiriha ma'timadi tam ala musabbibiha. Kita harus berikhtiar, harus berusaha, harus menunjukkan effort, dan yakin bahwa usaha ikhtiar itu ada pengaruhnya, ada efeknya. Tapi hati bertumpu, bergantung secara total kepada musabibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nothing tulus gitu loh. Nothing tulus. Jangan bergantung. Misalnya teman-teman yang jomblo tertarik dengan seorang wanita atau akhwat soleh, udah maju aja ke bapaknya. Kalau udah mantap segala macam. Tapi udah, hati itu nggak usah terpaut. Yang penting berusaha udah. Hati itu minta pertolongan sama Allah, bergantung sama Allah. Serahkan udah. Mau diterima kayak mau enggak kayak. Kembalikan kepada Allah. Tapi maju. Jangan nunggu bidadari dari langit lalu tiba-tiba muncul depan tempat tidur kita, nggak mungkin lah. Berikhtiar, berjuang. Tapi hati bukan ke sebabnya itu, bukan ke effortnya, bukan ke usaha. Hati itu ke atas. Jadi benar-benar plong. Lihat bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berjuang memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Hatinya kemana? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama dengan aku, dia yang akan kasih petunjuk. Hatinya nggak ke tongkat. Apalagi mukul-mukul permukaan laut. Ya bisa stres jamaah. Hati nggak ke sana. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Tapi hati nggak usah terpaut ke sana. Hati itu minta pertolongan sama Allah. Yakin bahwa Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa kita melakukan effort atau usaha atau sebab itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan memastikan hasilnya dari sana. Itu kan kata Nabi SAW, iqilha wa tawakkal. Ikat tuh dan bertawakal. Kita berusaha, berikhtiar karena menjalankan perintah Nabi, suruh ikat, suruh berikhtiar, suruh berusaha. Emang kalau berusaha pasti tuh onta nggak hilang? Belum tentu juga, bisa jadi hilang. Itu bukan urusan kita. Kalau hilang juga berarti memang takdir tuh onta sama kita, kontraknya udah habis. Oke, nggak hilang, antum rantai segala macam, tuh onta nggak hilang, pakai fingerprint segala macam, jadi telapak kakinya diambil sampelnya, nggak bisa kemana-mana, udah komplit deh, udah dijaga, antum pakai pengawal, security jaga tuh onta, karena ontanya 10 miliar. Begitu antum pergi, tuh onta kena serangan jantung, mati. Ya Allah, jadi nggak dicuri, mati tuh onta. Ya udah, berarti udah selesai. Mau pakai rantai, kayak mau pakai gembok, kayak mau pakai fingerprint, mau dijaga sama security, itu onta mati. Ontanya kena serangan jantung, mati dia. Terus gimana coba? Apakah kita gagal? Nggak gagal, karena kita udah menjalankan perintah Nabi SAW. Ada gitu aja.
nggak harus di sana, dan kalaupun kita dapat hasilnya belum tentu di sana. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama bagaimana kisahnya Hajar. Hajar itu lihat berjuang, nyari air, nyari makanan buat putranya Ismail. Lihat effort, upaya, sebab. Saya ingin tanya sama jamaah sekalian, usahanya di mana waktu Hajar berusaha tersebut? Hah? Usahanya itu kan kita petakan sofa marwa, marwa sofa, sofa marwa, dari sofa ke marwa satu, marwa ke sofa dua, lalu sofa ke marwa lagi tiga, terus marwa ke sofa empat, sofa ke marwa lagi lima, marwa ke sofa enam, sofa ke marwa lagi tujuh. Itu ranah effortnya, ranah upayanya, ranah sebabnya, ranah ikhtiarnya. Pertanyaan saya, hasilnya lahir atau keluar di mana? Di sofakah atau di marwakah? Solusi yang Allah kasih ke Hajar itu dari titik mana? Sofakah, marwakah, atau antara sofa dan marwah? Gak ada. Solusinya dekat Ka'bah. Allah keluarkan air Zam-Zam. Bukan di sofa, bukan di marwah. Jadi solusinya di dekat Ka'bah, di dekat anaknya. Bukan di sofa, bukan di marwah. Bukan di tempat ikhtiar. Bukan di tempat upaya. Dan lihat gimana respon Hajar, jamaah. Ada Hajarnya letuk. Kalau tahu gini ngapain gue lari-lari? Gak ada bilang begitu. Karena Hajar ngerti konsep. Kita ini berusaha, berjuang. Ini kan kondisi pandemi, kondisi susah. Kita ini berjuang, takarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah perintahkan kita berusaha. Adapun hasil, terserah Allah, bisa di titik di mana kita berusaha, bisa di sebelahnya, sebelah kanan, bisa sebelah kiri, bisa sebelah depan, bisa sebelah belakang, bisa jauh di sana. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Makanya kita lihat ucapan Ibnu Qayyim, simak baik-baik. Fal asbabu mahallu hikmatillah wa amrihi wa nahi. Sebab itu adalah tempat hikmahnya Allah, perintah Allah dan larangan Allah. Jadi kita mengerjakan sebab itu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Allah perintahkan kita, kita kerjain. Allah larang, kita nggak kerjain. Ini dalam, jamaah. Sebab itu ikhtiar, usaha itu berkaitan dengan takarrub, mendekatkan diri. Makanya perintah dan larangan. Makanya kalau larang jangan dikerjain. Karena toh juga belum tentu dari sana. Kenapa kita ngotot mengerjakan hal yang haram? Hal yang halal aja belum tentu dari situ kok. Itu buktinya Hajar. Adapun tawakal muta'alliqun bi rububiyyatihi wa qada'ihi wa qadarihi. Adapun tawakal berkaitan dengan rububiyah Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam. Makanya itu tadi dijelaskan salah satu definisi tawakal kata Ibnu Hajar, jangan melihat ikhtiar, jangan melihat sebab, jangan melihat usaha setelah kita berusaha. Tetap berusaha, tapi hati itu jangan lihat ke sana. Hati itu ke af'alillahi azza wa jalla, ke perbuatan-perbuatan Allah. Sebagaimana Hajar. Sebagaimana Hajar. Ibnu Qayyim mengatakan hati itu diputus. Hati itu ke Allah, badan ke ikhtiar. Gitu jemaah. Badan ke ikhtiar. Itu hal yang penting.
penting kita berusaha, dan berusahanya kita itu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah, jauhi larangan. Itu. Makanya walaupun kondisi susah kayak sekarang, jangan kerjakan hal yang haram. Ikhtiar, effort, kerjakan yang halal. Kita harus tahu konsep ini. Kenapa sekali? Apa yang menyebabkan orang akhirnya mengerjakan pekerjaan yang haram? Karena hatinya terpaut pada sebab, pada effort. Itu salah satu penyebabnya. Maka dia bilang, kalau gua nggak kerja gini, gua makan apa? Hatinya ke sana, ke pekerjaan itu. Itu kesalahan. Hati harusnya ke Allah. Pekerjaan jangan ke sana. Allah mengatakan, kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastatimuni ut'imkum. Kalian tuh kelaparan, kata Allah. Kecuali yang aku kasih makan, minta makanan kepadaku. Jadi udah ikat, lo plong gitu. Berobat, plongkan. Adapun berhasil nggak berhasil bukan urusan kita. Bukan urusan. Dan kita yakin Allah kasih yang terbaik buat kita. Makanya kan tadi lihat Imam Ahmad, thiqah, percaya sama Allah. Itu tawakal, percaya. Salah satu bentuk kepercayaan kan, kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, kita percaya pilihan Allah jauh lebih baik daripada ekspektasi kita. Jadi nothing tulus sudah. Yang penting saya udah berusaha. Dan Allah nggak akan sia-siakan usaha hamba. Dan usaha saya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Makanya seperti sekarang kita pakai masker, itu ikhtiar. Tapi hati jangan ke sana. Kita pakai masker karena itu ikhtiar yang Allah dan Rasulnya ridhoi dan ACC halal. Dan kita mengharapkan pahala. Adapun apakah kita terjangkit atau enggak setelah pakai masker, itu urusan Allah. Dan kita yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Dan nggak usah bertumpu pada sebab dan seterusnya. Tadi, aduh kemarin dia kena, kemarin anak salaman sama dia segala macam. Ngapain ke sana? Orang banyak kasus suaminya positif, istrinya negatif. Itu bukan salaman lagi suami istri. Suami istri itu udah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi dia. Suaminya positif, istrinya negatif. Ada yang istrinya positif, suaminya negatif. Jadi ikhtiar tetap, tapi jangan, hati itu jangan ke sana. Hati itu ke Allah. Makanya biar tenang. Serahkan semua kepada Allah, itu ketenangan. Kalau kita serahkan sama sebab kita, dan sebab kita juga makhluk, ya berantakan kita jamaah. Serahkan sama Allah. Itu poinnya, serahkan sama Allah. Makanya terakhir jamaah sekarang, yang membuat kita berantakan itu bukan karena beratnya masalah, tapi karena kita tidak serahkan masalah kita kepada Allah. Hati kita tertuju pada makhluk dan tertuju pada ikhtiar, usaha, dan apa yang sudah kita lakukan. Makanya nggak enak, ngeplong. Hadirin Allah muliakan. Jadi kita pikul sendiri tuh beban. Ya capek lah pikul beban. Jangan pikul beban, serahkan sama Allah. Saya mau tanya sama jamaah sekalian, apabila ada dua orang namanya Ali dan Fulan. Ali dan Fulan sama-sama mau naik kereta dari Jakarta ke Surabaya lewat Gambir. Ali ini bawa koper beratnya 60 kilo. 60 kilo. Ali bawa koper beratnya 60 kilo. Si Fulan ini bawa koper beratnya 20 kilo.
beratnya 20 kilo. Berangkatlah ke Gambir. Tahu Gambir kan? Kita turun di bawah, keretanya ada di atas. Bawa cuk. Sama-sama turun. Yang satu bawa berapa? Koper bebannya berapa? 60 kilo. Yang satu 20 kilo. Kira-kira yang pegel, yang kecapean ketika sampai di atas siapa? Ali atau Fulan? Mas Ali atau Mas Fulan? Yang 60 atau yang 20 kilo? Jawabannya Ali atau Fulan. Ini matematikanya dapat 9 dulu. Yang sampai atas pegel, capek. Dan ternyata itu koper nggak ada rodanya, udah nggak bisa digorong, harus diangkut. Kira-kira yang sampai atas pegel tuh siapa? Mas Ali atau Mas Fulan? Jawabannya apa? Jawabannya tergantung. Belum tentu belum tentu Mas Ali. Mas Ali begitu sampai panggil porter, mas, saya serahin semua sama Mas ya, saya tunggu di atas. Mas Fulan dia mikul sendiri itu 20 kilo. Akhirnya yang pegel sampai atas siapa? Mas Fulan. Padahal bebannya lebih berat Mas Ali. Tapi Mas Ali nggak mikul sendiri. Mas Ali serahkan sama porter. Sampai sana enak begini-begini dia, santai. Beli kopi dulu. Oh, ketawa-ketawa. Mas Fulan, loh mas, kan 20 kilo. Ya saya pikul sendiri. Saya nggak serahkan sama porter. Itu menyerahkan sama makhluk yang lemah. Itu aja dampaknya besar. Lalu bagaimana dengan orang yang menyerahkan beban-beban hidupnya kepada Al-Qawi? Al-Qawi yang maha kuat. Al-Jabbar, Al-Ali, Al-Mutakabbir, Al-Wakil. Ya tenanglah hidupnya. Itu yang dikatakan para ulama, tumakninah, tenang tuh hidup. Walaupun banyak masalah, walaupun udah jungkir balik toh, ternyata belum ada hasil sama sekali. Mas tuh udah jungkir balik 10 bulan loh, tapi belum ada hasil. Lah nggak masalah. Saya ini jungkir balik bukan hasil, itu urusan Allah. Saya ini taqarrub, berusaha. Kapan hasilnya datang, kapan saya dapat, saya serahkan aja sama Allah. Oh itu enak jemaah. Yang penting apa yang lo perintah saya kerjain, yang dilarang saya nggak sentuh-sentuh. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab, semoga bermanfaat. Ini bab berarti dalam banget loh jamaah. Yakin dan tawakal ini. Tetap tawakal ternyata nggak buat seorang muslim jadi malas. Justru tampil lebih habis-habisan, tapi secara badan, secara fisik, adapun hati, ia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan membantu kita, khususnya di kondisi yang berat dan tidak normal seperti ini. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.